Anda kembali menyaksikan Muslim Update Ajwa TV bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Atabik, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak Pratiwi. Alhamdulillah wa syukurillah. Ustaz, seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Atabik, namun terlebih dahulu kita akan simak informasi berikut ini. Pemirsa, aksi penipuan dengan modus gendam kembali terjadi. Di Surabaya, Jawa Timur, korbannya merugi hingga 1,5 miliar rupiah. Mari. Dengan berperan sebagai tamu, siapa sangka wanita yang membawa plastik hitam ini adalah terduga pelaku gendam. Ya, plastik yang dibawanya itu ditengarai berisi perhiasan dan uang yang nilainya sangat fantastis, 1,5 miliar rupiah. Video yang ramai beredar itu sengaja direkam oleh sopir pemilik rumah yang curiga karena majikannya pergi tanpa minta diantar. Sangat jauh dari kebiasaan pemilik rumah yang menjadi korban itu pergi bersama orang lain. Saat itu sang asisten rumah tangga juga turut terkena tipu daya karena ikut membantu majikan menyiapkan barang berharga yang akan dibawa untuk terduga pelaku gendam. Penyelidikan terus berlanjut meski terbatasnya berbagai informasi. Pelaku juga informasi yang kita dapatkan minim sekali, kemudian juga saksi yang kita terima juga hanya beberapa orang dan itu pun tidak mengalami langsung kejadian, hanya ada video yang lewat itu aja gitu. Keberadaan mobil putih yang dipakai beraksi juga sulit dilacak karena menggunakan nomor polisi palsu. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Astagfirullahaladzim, semoga segera tertangkap ini pelaku yang melakukan aksi gendam. Karena memang aksi gendam ini memengaruhi korbannya di bawah alam bawah sadar. Nah Ustaz, kita sebagai umat muslim begitu, supaya kita terhindar dari aksi-aksi seperti hipnotis, gendam, dan lain sebagainya, apa yang harus kita amalkan Ustaz? Ya Mbak Pratiwi, kejahatan dengan metode gendam atau hipnotis dan sejenisnya adalah dalam rangka mengelabui, mempengaruhi pikiran manusia. Dengan alam bawah sadarnya, ia dia sadar bahwa sesungguhnya yang datang itu ingin melakukan perbuatan yang tercela. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Atau wa imma yanzaghannaka minasyaiton zaigun fasta'idz billah. Kalau ada upaya-upaya dari pihak lain untuk mempengaruhi Anda agar Anda melakukan perbuatan dosa, perbuatan tercela, atau Anda menyerahkan harta Anda kepada orang lain, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Diyakini bahwa mereka yang melakukan hipnotis seperti ini, gendam dan sejenisnya adalah dengan meminta pertolongan makhluk ketiga yang kita kenal dengan makhluk halus. Sehingga ketika kita berada bersama orang yang mungkin ia akan melakukan gendam, maka pastikan bahwa kita selalu berada dalam mengingat Allah. Mereka yang ingat Allah tidak mungkin dapat dipengaruhi. Atau manakala ia bertemu dengan orang, maka pastikan ia tidak sendirian. Ia bersama sahabatnya, ia bersama temannya, ia bersama keluarganya. Karena insya Allah dapat mudah disadarkan dengan cepat. Atau pula kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ada sahabat yang datang. Sahabat itu betul-betul menginginkan sesuatu dari sahabatnya. Maka kata Nabi, wahai fulan, jika kamu menginginkan sesuatu dari sahabatmu, berdoalah kepada Allah. Sedangkan kepada yang lainnya yang akan ditipu, dia katakan, wahai fulan, jika kamu ingin diberikan perlindungan oleh Allah dari pihak yang jahat, pihak yang ingin melakukan kejahatan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ia akan tersadar manakala insya Allah ia selalu mengingat Allah. Ada orang lain, ada sahabat, ada teman yang mendampingi. Demikian juga jangan sampai pikirannya pikiran kosong. Selalu ia ada pikiran yang lain. Maksudnya saya akan menjalankan tugas ini. Saya sesungguhnya akan melaksanakan pekerjaan ini. Jangan sampai pikirannya kosong, karena pikiran kosong mudah dirasuki oleh syaitan. Demikian juga dikatakan oleh para ulama, menghindari gendam dengan cara hipnotis dan sejenisnya adalah dengan tetap ia melakukan berbagai aktivitas. Jangan berdiam diri.
Kalau berdiam diri misalnya di rumah, orang datang, dia mudah untuk dipengaruhi. Tapi kalau dia sedang beraktivitas, sedang dalam kesibukan, maka insya Allah yang datang pun tidak dapat mempengaruhi. Dan kita yakin bahwa kita tidak mau dipengaruhi. Dia akan mampu mempengaruhi orang yang mau dipengaruhi. Kita percaya bahwa sesungguhnya kita mampu tidak dipengaruhi oleh orang lain. Keyakinan kita bahwa kita tidak dipengaruhi oleh orang lain itu insya Allah menjadi penyelamat kita dari kemungkinan terjadinya gendam atau kemungkinan aksi penipuan melalui hipnotis, ya, magic, ilmu-ilmu hitam dan sejenisnya insya Allah. Insya Allah. Nah Ustadz, kalau kita selaku korban begitu, tadi seperti yang Ustadz bilang bahwa gendam ini dan lain sebagainya itu menggunakan bantuan dari makhluk ketiga, yaitu setan gitu bisa dibilang. Nah kalau kita menjadi korban, kemudian kita ingin tahu siapa atau ingin mengembalikan hak kita yang sudah hilang, tapi kita dengan cara datang ke orang yang kita anggap pintar, dalam hal ini misalnya paranormal. Langkah itu sudah dibilang musyrik bukan Ustaz? Iya, perbuatan yang tidak baik tidak boleh kemudian dibalas dengan perbuatan yang tidak baik yang serupa. Kita dihipnotis oleh orang, kita menghipnotis orang lain. Kita disihir oleh orang, kita menyihir orang lain. Itu berarti kita membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Jika kemudian kita akhirnya sadar bahwa kita dihipnotis, bahwa kita diperlakukan oleh orang lain melalui media, makhluk halus pihak yang ketiga, maka kita serahkan saja kepada Allah dan serahkan kepada pihak yang berwajib. Karena dengan kita melakukan hal yang sama, bisa jadi kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Dan itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Malah kita khawatir, kitalah yang melakukan keburukan yang sama. Mungkin kita akhirnya tujuan kita ingin membalas dendam. Dan balas dendam itu adalah perbuatan yang buruk di sisi agama. Sehingga kalau kemudian kita mengetahui bahwa ada pihak lain yang melakukan perbuatan tersebut, kita memohon pertolongan kepada Allah, kepada para ulama yang betul-betul memahami tentang perbuatan-perbuatan ini, atau kita laporkan kepada pihak berwajib agar kita tidak melakukan perbuatan buruk yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tetap harus kita mengembalikan hak kita dengan jalan yang ditentukan oleh agama ya Ustaz ya dalam hal ini. Kita ke informasi selanjutnya.